Saya duduk di mana nih? Baik. Nanti akan ada sesi foto bersama ya. Mungkin kami persilakan untuk duduk kepada Bapak Haji Anies Baswedan. Kepada hadirin kami mohon untuk kembali duduk di tempat yang sudah disediakan. Tapi kegiatan untuk men-silent handphone dan tidak ada yang keluar masuk ruangan. Media juga mengambil posisi yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat tentunya dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi bersama Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD dan bersama para tokoh alim ulama, tokoh agama, beserta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh kebudayaan daerah di tanah Borneo yang kita cintai. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hantarkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD, calon Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya yang kita banggakan. Yang terhormat alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, Panglima Mandau dalam hal ini mewakili, beserta tokoh lainnya yang hadir di ruangan ini yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat mukadimah, marilah kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan tamu dalam hal ini akan diwakili oleh Habib Abdurrahman bin Syahab. Kepada Habib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya muliakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah langsung, wabil khusus calon presiden kita Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Hari ini alhamdulillah kami bersyukur sama Allah bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapak Haji Anies, dan alhamdulillah Pak Anies juga mau bertemu dengan kita. Dan hari ini insya Allah kita berharap ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami para habaib, para ulama yang ada di Samarinda ini, kalau melihat dari kasat mata dan pertemuan perasaan kami dari kemarin, kita nih nyebut-nyebut nama Pak Anies terus. Dan juga keluarga kami Ustaz Al-Fakir dari Palembang aslinya. Ya, keluarga saya Ustaz Umar yang itu sepupu saya. Jadi tinggal di sini sudah lama. Semuanya ini orang-orang Samarinda ini cinta sama antum semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan yang kita harapkan sekarang kekuatan Allah ini meliputi diri antum semuanya. Dengan bismillahirrahmanirrahim kami menyambut Pak Haji Anies dengan nama Allah, di mana kita dengan membaca nama Allah ini saja rezeki kita tidak bisa dimakan, rezeki kita tidak bisa dirampok gara-gara nyebut dengan nama Allah. Jadi atribut kita tidak ada lagi, atribut kita Allah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu dari Sulaiman, dia adalah kalimat bismillah. Dan Nabi Muhammad tidak mau bergerak kecuali dengan atribut ini, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Dan kami menyambut dengan nama Allah supaya kekal cinta kita bersama Pak Anies, supaya benar-benar tidak ada yang bisa ngerampok hati kami, tidak ada yang bisa mengambilnya. Insya Allah saling mahabbah di sini, saling cinta, saling sayang dengan nama
dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sambutan kami. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kekuatannya seperti Allah berikan kekuatan kepada Sulaiman, seperti Allah berikan kekuatan kepada Nabi besar Muhammad SAW, seperti Allah berikan kekuatan kepada aulia sholihin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dipayungi dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Hadana ya Allah wa iyyakum bitaufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari perwakilan tamu sekaligus doa dan harapan ulama Samarinda. Selanjutnya mungkin kata sambutan dari Bapak calon presiden kita, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP BNC. Kepada Bapak kami persilahkan. Mohon izin saya berdiri, boleh Pak ya? Biar bisa menjangkau semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para pemuka adat, dan semua unsur pimpinan dari masyarakat Samarinda, Kalimantan Timur yang kami hormati, yang kami muliakan. Wabil khusus yang tadi sudah memberikan sambutan Dr. Rahman Syahab, dan saya mendapatkan beberapa nama dalam daftar yang tidak mungkin terdaftar semua dan dibacakan semua. Kalau terdaftar semua dibacakan semua, sambutannya habis nyebut nama. Jadi mohon maaf bila ada yang tidak terlewatkan, tidak tersebutkan. Pak yang saya hormati Ketua Pimpinan Ulama Muhammadiyah Kaltim Bapak Siswanto, juga Pimpinan Majelis Ta'lim Ainun Jariyah Pak Guru Zamanuddin, serta Bapak Haji Ahmad Ismail Panglima Adat Mandau yang ada bersama kita di sini. Lalu juga Bapak Kiai Suyatman dan semua saja, mohon izin tidak disebut nama satu-satu. Pagi ini saya bersyukur sekali bisa kembali sampai ke Samarinda. Tadi malam kami tiba, kami tidak sendirian, kami bersama dengan Bapak Hanif Dakiri, beliau di sini mantan Menteri Tenaga Kerja, salah satu pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, dan kami bersyukur bisa kembali. Dan hari ini nanti ada beberapa kegiatan, tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bagi saya pribadi ke Samarinda, ke Kalimantan Timur ini bukan perjalanan karena ada kegiatan kampanye. Kali ini ya karena kampanye. Tapi saya tiba di sini pertama kali itu tahun 94. Pada waktu itu saya mahasiswa. Dan pada waktu itu kami membuat sebuah program untuk pelatihan anak-anak muda di Kalimantan Timur. Lokasinya di Tenggarong, dan waktu itu ke Tenggarong masih belum ada jembatan yang seperti ini. Tahun 94, pesertanya dari seluruh Kalimantan Timur, yang saya waktu itu juga kagum karena ukurannya luar biasa besar, masih sampai sekarang besar. Tapi yang menarik adalah sebagian peserta itu perlu 3-4 hari untuk sampai ke lokasi pada masa itu. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat ya masa tahun 90-an. Di situ saya menyaksikan pertama kali apa itu ketimpangan secara nyata. Ketimpangan secara nyata. Sebagian peserta pelatihan itu masih berkegiatan ekonomi barter dan masih bertanya tentang apa itu konsep uang. Pertanyaan, mengapa
si kelompok ini bisa makmur, kenapa kelompok ini bisa lebih kaya, dan kenapa kami tidak bisa makmur. Itu pengalaman pertama tahun 94, dan dari pelatihan itu kami satu kelompok, semuanya mahasiswa di Gajah Mada. Pengalaman yang akhirnya salah satu dari tim kita itu menyusun sebuah permainan untuk menjelaskan tentang apa itu uang, dan apa itu peredaran uang, dan apa itu artinya uang, yang akhirnya dipatenkan dan sekarang menjadi salah satu materi pelatihan tentang apa itu mata uang, berdasarkan inspirasi dari sini. Tapi di situ juga saya tinggal di sebuah penginapan di tepi sungai Mahakam di Tenggarong, karena penginapan kita itu betul-betul di tepi sungai, bagian belakangnya adalah sungai. Jadi kalau sore saya duduk di beranda penginapan itu, saya tidak ingat namanya apa itu, apa? Timbau ya, di tepi sungai. Nah, ketika kami jalan lihat di situ, lihat anak-anak kecil yang sedang bermain, dan di tengahnya kalau tidak salah ada Kumala ya, di tengahnya ada pulau kecil. Kami sempat mampir melihat anak-anak di situ, dan pada saat yang bersamaan anak-anak ini ketika bermain itu menunjukkan kondisi kulit yang tidak sehat. Ada koreng, ada penyakit-penyakit kulit yang menunjukkan bahwa ini tidak sehat. Sambil duduk ngobrol, dari jauh itu saya lihat ada seperti bukit, Pak, yang saya tidak tahu apa. Jadi saya ini apa itu bukit? Nanti Pak tunggu sampai dekat. Bukit bisa bergerak, Pak, di sini, Pak. Kalau di Jawa bukit tidak bergerak, Pak. Di sini bukit bisa bergerak. Rupanya itu batu bara, Pak. Batu bara. Jadi lihat itu bukit nanti bergerak. Masya Allah, seumur-umur saya baru lihat yang namanya tongkang sebesar itu. Sampai sekarang ya. Dan disitulah saya merasakan hempasan tentang ketimpangan. Bagaimana saya sedang bersama dengan anak-anak muda yang pada waktu itu belajar tentang apa itu ekonomi dan tertinggal di lingkungan kampung yang anak-anaknya kulitnya tidak sehat, lalu ada kekayaan alam yang lewat di depan mata kita semua yang luar biasa besar. Itu adalah pengalaman pertama kami tentang apa yang disebut dengan ketimpangan dan bagaimana ketimpangan itu nyata. Jadi ketika saya kuliah di Fakultas Ekonomi, kita belajar tentang berbagai macam ilmu termasuk peningkatan kesejahteraan, dan di dalamnya ada soal kemiskinan, ketimpangan. Tapi itu dibaca di ruang kelas. Sampai ke Tenggarong, sampai ke Kalimantan Timur, saya ditunjukkan pada kenyataan itulah. Dan pengalaman itu tidak akan pernah terlupakan. Itulah pengalaman pertama, dan sesudah itu kami intensif. Kami memang terlibat di dalam pelatihan anak-anak muda. Waktu itu istilahnya desa tertinggal. Sekarang istilahnya bukan itu lagi mungkin ya. Tapi pada waktu itu ada program IDT, Impres Desa Tertinggal. Nah, kami fokus kepada desa-desa yang masuk kategori desa tertinggal. Di situ saya dapat kesempatan untuk berkeliling Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur ini, melihat dari dekat bagaimana ikhtiar itu. Nah, perjalanan tahun 94 ke sekarang itu waktunya 30 tahun ternyata, Pak. Dan tepat hari ini kita sudah di tahun 2024. Jadi dari perjalanan itulah kemudian kami merasa penting sekali di Indonesia ini untuk membereskan soal ketimpangan yang dulu pernah kita lihat sama-sama, yang sekarang ternyata masih jadi fenomena, dan sudah saatnya ini diseriusi. Bukan sesuatu yang rumit, tapi perlu dikerjakan dengan serius. Dan kami melihat itu satu PR besar. Nah, pagi ini kami ketemu dengan bapak-bapak, ibu semuanya, para tokoh masyarakat. Kami lapor nih, 30 tahun kemudian kami kembali ke sini. Nah, kali ini saya dapat amanat, Pak. Kalau dulu amanat yang dititipkan itu adalah untuk pelatihan anak muda, sekarang kami dapat amanat untuk mengikhtiarkan perubahan bagi Indonesia. Dan perubahannya masih sama, Pak, gagasannya. Gagasan dan menghadirkan kesetaraan, gagasan menghadirkan keadilan,
menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Karena itu kami sering sekali sampaikan bahwa ini bukan pernyataan karena kampanye. Ini adalah pernyataan yang selalu dikerjakan sejak bertahun-tahun dan tahun yang lalu. Ikhtiar ini semua. Nah, kebetulan kali ini ikhtiarnya melalui proses politik di pemerintahan. Jadi PR ini adalah PR besar, tapi kami yakin bila Indonesia majunya setara, insya Allah nantinya kita akan memiliki persatuan yang sesungguhnya. Karena sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Kalau ada persatuan dalam ketimpangan, saya pengen lihat contohnya, Pak. Persatuan dalam ketimpangan. Persatuan itu selalu dalam perasaan keadilan, perasaan kesetaraan. Jadi alhamdulillah pagi ini bisa sama-sama, dan kami bersyukur bahwa di sini unsur yang hadir banyak. Mohon kami bisa dapat masukan juga, dapat gagasan yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal dalam perjalanan kami ke depan. Dan terima kasih khususnya pada para pemuka adat juga yang hadir bersama di sini. Boleh beri tepuk tangan untuk para pemuka adat. Jadi kami merasa berterima kasih. Insya Allah nanti kita bisa tukar pikiran dan sambil silaturahmi pagi ini. Demikian barangkali Bapak sekalian sebagai pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Mungkin sebelum kita tutup acara, kami beri kesempatan hanya dua penanya dengan tertib, tunjuk tangan, dan mohon untuk mic-nya diantarkan nanti. Dari tokoh Mandau dulu mungkin ya Pak ya. Dari tokoh Mandau ada yang mau disampaikan? Panglima Mandau, pertanyaan atau nasihat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak ulama yang ada di sini, satu persatu yang tidak bisa disebutkan namanya, jadi banyak minta maaf dengan rasa hormat, bukan tidak menghormati orang-orang yang ada di sini, tapi memang tidak tahu nama beliau. Yang saya hormati Bapak Anies, yang calon presiden kita, mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang betul-betul jadi harapan bangsa ini. Amin. Selamat datang di Kalimantan Timur ini. Harapan saya ke depannya agar Bapak Anies bisa mensejahterakan yang terutama di Kalimantan Timur, kasihan masyarakatnya yang seperti beliau sebut tadi ada ketimpangan. Saya setuju sekali kata-kata beliau itu. Karena hasil bumi kita di sini melimpah sekali, tapi orangnya pada miskin semua. Iya, pada miskin semua. Coba lihat banyak masih yang bertahu orang kita di Kalimantan Timur. Jadi harapannya kalau beliau nanti menjadi pejabat presiden kita, tolong menantikan soal Kalimantan Timur sebaik-baiknya. Itu saja mungkin. Saya selalu mendoakan mudah beliau menjadi pemimpin yang betul-betul baik. Itu tadi dari perwakilan Panglima Mandau untuk sepatah dua kata ya. Memang dari data BPS indeks pendidikan di Kalimantan Timur itu masih setara tingkat SMA ya. Jadi mungkin menjadi PR bersama untuk tokoh hadir di dalam ruangan untuk meningkatkan indeks pendidikan Kalimantan Timur, tentunya menjadi PR bersama. Mungkin dari tokoh sudah cukup ya. Satu lagi dari tokoh agama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Penanggulangan Bencana Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Ada hal yang perlu kita sampaikan dengan Pak Anies. Kita lihat di perjalanan beliau selama ini hanya sampai di kota-kota. Tadi beliau juga menyampaikan belum sampai di desa-desa. Ini juga pesan dari pemilik hotel Buri Sinyo ini, kalau bisa Pak Anies bisa sampai merambah ke desa-desa.
karena terkenalnya Pak Anies hanya di kota-kota. Saya pikir itu aja yang perlu saya sampaikan karena ini pesan khusus dari pemilik Hotel Buri Sindur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya hanya memberikan semangat kepada Pak Anies, kalau nasihat tidak, bahwa apa yang beliau lakukan sehubungan dengan pencalonan beliau ini, kita teringat ketika Nabi kasih nasihat sahabat, ikam jangan minta jabatan, kalau ikam minta dialihkan. Beliau kada minta diminta orang dan layak. Kemudian ketika beliau minta pun kata Bapak, di Quran pun ada Nabi Yusuf alaihissalam minta karena beliau punya keahlian, memang berbagai macam keahlian, kepintaran. Maka ketika kita jadi orang biasa, orang putus asa, berdoa, ya Allah, janganlah engkau kumpulkan aku dengan orang-orang pintar, karena ulun dimungulinya. Kumpulkanlah ulun dengan orang-orang bungol, karena kau ulun memungulinya. Nah, kita ada kayak itu. Iya, ada roaming di sini Pak. Kumpulkanlah ulun dengan orang-orang yang pintar, supaya kami jadi pintar. Jadi Pak Anies ini bukan pintar otak saja, pintar spiritual. Ini biar diambung ada makanya. Jadi sini minta jabatan tetap ditolong Allah. Nabi Yusuf, beliau tidak minta jabatan, orang barataan menyuruh sini jadi pemimpin. Jadi alhamdulillah punya Nabi Abdul Rahman, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kekuatan. Ada ada Rasulullah di dadanya. Bayangkan beliau lihat ketika ditanya oleh mahasiswa, kalau dia mau orang makan, siapa yang bawain kurangnya? Di antaranya Rasulullah yang membawa makan. Karena kita ada kali harus lihat di sini. Kemudian sidin ketemu di desa, ini orang aku belum ke pedalaman, sini sudah ke pedalaman. Aku sudah ingat waktu sekitar tahun berapa itu, di tahun 2000-an, waktu itu di Bandara Temindung. Itu ciri kalau orang turun dari pesawat ke Bandara Temindung berarti itu ke pedalaman sudah. Tahu kan jadi dengan gaya ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditolong Allah Ta'ala. Kita berdoa orang soleh seperti ini kita dukung ya Allah, kita doakan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi mungkin harapan dan doa kita cukupkan ya Pak ya, sudah diingatkan kita dari baik tokoh budaya, tokoh agama dan tokoh adat. Mungkin ada tanggapan dari Bapak calon presiden kita, silakan Bapak. Tapi sudah, barangkali ada yang lain dari sisi sini mungkin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami sampaikan banyak terima kasih pada panitia dan kami sampaikan terima kasih pula kepada Bapak Anies Baswedan yang telah bersedia berkunjung di Kalimantan Timur ini. Kami atas nama AFI, Anies Presiden Indonesia, Kota Samarinda, mewakili Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan selamat datang dan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Anies yang telah bersedia datang hari ini. Dan kami atas nama relawan daripada AFI Kota Samarinda dan seluruh wilayah Kalimantan Timur menyampaikan rasa bangga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Anies, ya,
atas kesempatannya kepada Bapak Anies pada hari ini datang ke Kota Samarinda. Untuk itu kami selaku relawan daripada API Kota Samarinda menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas kesediaannya, dan mohon tanggapan dari Bapak Anies tentang kami kebetulan baru aja menyampaikan atau melaksanakan hari ulang tahun yang ketiga API untuk Indonesia. Mungkin Bapak Ibu Bapak Anies bisa menyampaikan tentang kaitannya dengan hari ulang tahun API yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi tanggapan. Kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, nanti kalau soal ucapan bisa kita rekam menyusul ya Pak. Nah, lalu usulan tadi soal pernikahan saya agak takut Pak itu Pak. Kalau lagi berangkat ke sini tidak dengan istri, waduh repot kita nanti. Perjalanan berikutnya bisa nggak keluar exit permitnya nanti Pak. Jadi Pak Guru Jamal, terima kasih. Dan tadi seperti diungkapkan, memang ini adalah sebuah amanat yang diembankan. Karena itu kami mohon didoakan supaya bisa mengemban amanat ini dengan baik sampai dengan tuntas. Tadi Pak, ya sudah Pak Panglima itu mengucapkan selamat, terima kasih Pak Panglima. Kemudian dari Ketua PBNU ya menitipkan supaya mampir ke desa-desa ya sebenarnya banyak Pak yang kami datangi juga desa-desa sesungguhnya. Kalau semua desa memang agak banyak di Indonesia ini. Kalau tidak salah 83.000. Nah, insya Allah kami akan mampir. Walaupun data statistiknya Pak sekarang itu 57% penduduk di perkotaan. Dan ke depan justru inilah salah satu tantangan kita. Kita semua harus menyadari makin ke depan, makin ke masa depan, makin banyak penduduk di kota. Diperkirakan di 2050 penduduk dunia, bukan hanya Indonesia, penduduk dunia 75% di perkotaan. 70%. Jadi di pedesaan tinggal seluruh dunia. Indonesia itu diperkirakan di 2045 kita sudah mencapai 75% berada di perkotaan. Karena itulah kenapa kita harus segera mengurusi perkotaan, Pak. Kita punya Kementerian Desa, Pak, tapi tidak ada yang mengurusi perkotaan. Kalau saya kebetulan ngurus kota kemarin, Pak. Itu kalau Bapak Ibu ketemu wali kota manapun, lalu ditanya begini, Pak Wali, ada tidak petunjuk dari pemerintah pusat tentang bagaimana membangun kota? Pasti jawabnya tidak ada. Tapi kalau tanya kepala desa, ada tidak petunjuk untuk bangun desa? Ada. Ada. Apa yang harus ada di desa itu. Tapi kalau kota, ada. Kita harus mengantisipasi. Kalau tidak, nanti semua mengalami seperti Jakarta, Pak. Macet semuanya, airnya sulit, sampahnya. Itu fenomena Jakarta beberapa dekade. Jadi di PR tersendiri. Nah, lalu saya ingin kembali pada sampaikan Pak Guru Jamal tadi. Jadi Pak, akhir tahun kemarin, kita cerita sedikit Pak sebagai bagian dari closing kita ini. Akhir tahun kemarin saya dapat pertanyaan, Pak, apa refleksi akhir tahun? Ini mumpung baru awal tahun nih sekarang, jadi masih boleh kan refleksi akhir tahun. Tahun 2023 itu tahun yang unik, karena bagi kami, itu tahun yang saya mendapatkan jabat tangan terbanyak seumur hidup saya, Pak. Bapak boleh ditandingi, Pak. Kita semua belum pernah berjabat tangan berjabat tangan sebanyak tahun 2023. Karena jabat tangan dengan begitu banyak orang. Tapi sesungguhnya bukan jabat tangan dia. Dan ini saya sampaikan kepada semua relawan, teman-teman partai. Di semua perjumpaan yang datang adalah keinginan untuk perubahan, keinginan untuk perbaikan, keinginan untuk keadilan. Jadi bukan jabat tangan itu, karena saya sampai saking seringnya jabat tangan, bisa merasakan, Pak, ini kira-kira profesi apa ini? Betul, bisa merasakan, Pak, profesinya apa? Dari jabat tangan. Ketika sedang ke pantai,
sama ini pasti nelayan, ini pasti ibu yang memisahkan ikan, yang dagang ikan, itu terasa. Walaupun kenapa? Dari tangannya terbayang apa yang dikerjakan dia. Ketemu juga, oh ini kelihatan pegangnya laptop terus nih. Hangis. Tapi sekalian, setiap kami datang ke sebuah acara, walaupun lokasinya di kota, kemarin 3 hari lalu kami di Gorontalo, itu datang 10 jam, datang 8 jam, ada datang 4 jam ke lokasi. Dan ketika datang itu bukan datang untuk memenuhi ruangan, datang itu untuk menyampaikan, Pak, kami selama ini hidupnya sulit karena untuk kakao itu pupuknya sulit, harga jualnya murah. Jadi dia datang untuk apa? Untuk perbaikan, perubahan. Di Tasik ada ibu-ibu berombongan datang, Tasik, minta sederhana, Pak, tolong harga susu untuk anak-anak itu mahal, kami nggak sanggup beli susu untuk bayi-bayi kami. Saya di Lampung berjumpa dengan yang bilang, Pak, anak saya pintar, titip Pak, supaya biaya pendidikan itu murah, atau kasih beasiswa Pak, supaya anak kami yang pintar tapi orang tuanya miskin ini bisa sekolah sampai tinggi. Jadi saya memaknai perjalanan 2023 jutaan tangan yang berjabat itu bukan sekedar sebuah kegiatan kampanye, tapi kami menjadi penerima titipan harapan begitu banyak orang. Karena itu saya ingin membagikan harapan itu kepada semua di sini. Ini bukan soal memenangkan satu orang, ini bukan memenangkan satu partai, ini adalah memenuhi harapan jutaan orang atas perubahan yang karena mereka semua itu menginginkan ada perubahan. Yang pertanian begitu, yang peternakan begitu, yang perkebunan, yang perikanan, termasuk keluarga-keluarga kita. Jadi setiap kali datang dan bersilaturahmi dengan semua, kami merasakan adanya harapan itu. Dan tentu di sini juga begitu. Walaupun tak terungkapkan secara langsung pagi ini, tapi kami sudah merasakan Kalimantan negeri yang kaya raya luar biasa. Tapi mereka yang berada di tanah ini, seperti saya sampaikan, dari tahun 9 bulan sampai sekarang, nggak usah dituliskan, udah tahu semua lah kira-kira. Kita masih jauh dari harapan. Jadi mudah-mudahan ini nanti kita bisa tuntaskan sama-sama. Kami mohon doanya dan dukungannya. Karena tanggal 14 besok, ini kira-kira sebulan lagi, sekarang tanggal 11, sebulan lagi 6 jam waktunya diperlukan untuk mengambil keputusan. Insya Allah nanti kita bisa sama-sama menjadikan tanggal 14 Februari insya Allah sebagai hari perubahan Indonesia. Karena disitulah kemudian kita bersama, dan saya senang sekali berkumpul bersama di sini, seperti istilahnya Guru Jamal tadi, ini berkumpul dengan orang yang alim, orang yang baik, insya Allah ketularan alim ya kita diterima. Terima kasih. Mungkin itu ya Pak, sebagai penutup dari kami. Kalau boleh, habis ini saya ingin minta foto sebagai bukti kita sudah jumpa di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penutup dari Bapak Haji Anies Baswedan. Mungkin untuk hikmatnya acara kita hari ini, supaya harapan-harapan yang disampaikan tadi menjadi doa yang dipanjatkan, kami mohon kesediaannya untuk Dr. Andes Kiai Haji Suyatman SPD MSI untuk membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan ini banyak sekali Ustadz Kiai ulama. Saya mohon maaf dan izin karena ditunjuk untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala